Pernahkah kamu merasa berbeda? Merasa seperti ada sesuatu yang lebih dalam dirimu yang ingin keluar? Kamu melihat dunia dan kamu tahu ada yang tidak beres. Bukan karena kamu aneh, tapi karena kamu mulai sadar, dan kesadaranmu itulah yang mereka takuti. Mereka tidak takut padamu sebagai individu. Mereka tidak takut pada namamu, pekerjaanmu, atau status sosialmu. Mereka takut pada percikan api di matamu. Mereka takut pada pertanyaan-pertanyaan yang mulai kamu ajukan. Kenapa sistem ini begini? Kenapa kita harus hidup seperti ini? Apakah ini satu-satunya cara? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang mengancam. Selama bertahun-tahun, kita diajari untuk patuh. Ikuti saja arusnya. Jangan banyak tanya. Terima saja apa yang diberikan. Kita dibentuk menjadi roda-roda gigi dalam sebuah mesin raksasa yang tidak pernah kita lihat cetak birunya. Kita sibuk mengejar hal-hal yang katanya akan membuat kita bahagia, gelar, jabatan, materi. Tapi semakin kita mengejar, semakin hampa rasanya. Kita terjebak dalam siklus kerja, bayar tagihan, tidur, ulangi. Kita dihibur dengan distraksi tanpa akhir di layar gawai kita. Agar kita tidak punya waktu untuk berhenti dan berpikir. Agar kita tidak punya waktu untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Mereka ingin kita tetap tertidur, bermimpi dalam mimpi yang mereka ciptakan. Tapi kemudian, sesuatu terjadi padamu. Mungkin sebuah kegagalan yang menyakitkan. Mungkin sebuah kehilangan yang mendalam. Mungkin kamu hanya duduk diam suatu malam dan tiba-tiba merasa pasti ada yang lebih dari ini. Momen itu adalah momen kebangkitanmu. Itulah saat Terekis resep untuk kesadaran mulai bekerja dalam dirimu. Kesadaran ini bukanlah sebuah pil ajaib yang membuat semua masalah hilang. Justru sebaliknya, kesadaran membuatmu melihat masalah dengan lebih jelas. Kamu mulai melihat kepalsuan di mana-mana. Kamu melihat bagaimana orang-orang memakai topeng, bagaimana sistem memanipulasi, bagaimana kita semua ikut serta dalam permainan yang tidak adil. Awalnya ini akan terasa sangat menyakitkan dan sepi. Kamu mungkin akan kehilangan teman yang tidak lagi sefrekuensi. Kamu akan dicap aneh, pemberontak, atau terlalu banyak berpikir. Mereka akan mencoba menarikmu kembali ke dalam kotak. Mereka akan berkata, "Sudahlah. Santai saja. Jangan terlalu serius." Kenapa? Karena kesadaranmu adalah cermin bagi ketidaksadaran mereka. Cahayamu menyoroti kegelapan yang selama ini mereka coba abaikan. Ketika kamu berani hidup dengan autentik, kamu secara tidak langsung mempertanyakan keaslian hidup mereka. Dan itu membuat mereka tidak nyaman. Jadi, mereka akan mencoba memadamkan apimu. Bukan dengan kekerasan fisik, tapi dengan cara yang lebih halus. Dan ganehekan, dengan pengucilan, dengan membuatmu meragukan dirimu sendiri. Apakah aku yang salah? Apakah aku sudah gila? Pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul. Disinilah pertarungan sesungguhnya dimulai. Pertarungan antara suara keraguan dari luar dan suara kebenaran dari dalam dirimu. Mereka takut jika kamu terus berjalan di jalan ini, karena kesadaran itu menular. Satu orang yang sadar bisa menyalakan lilin bagi 100 orang lainnya. 100 orang bisa menerangi sebuah kota, dan sebuah kota yang tercerahkan bisa mengubah dunia. Mereka tidak takut pada satu lilin. Mereka takut pada kebakaran hutan. Kesadaran yang tidak bisa mereka kendalikan. Mereka takut kamu menyadari kekuatan sejatimu. Kekuatan untuk memilih. Kekuatan untuk berkata tidak. Kekuatan untuk menciptakan realitasmu sendiri. Bukan realitas yang disodorkan kepadamu. Kamu pikir kekuatanmu ada pada uang atau kekuasaan. Bukan. Kekuatan terbesarmu adalah kesadaranmu. Kemampuanmu untuk mengamati pikiranmu tanpa terhanyut. Kemampuanmu untuk merasakan emosimu tanpa dikendalikan olehnya. Kemampuanmu untuk melihat dunia apa adanya. Bukan seperti yang mereka ingin kamu lihat. Saat kamu sadar, kamu tidak lagi mudah dimanipulasi oleh iklan. Kamu tidak lagi mudah diadu domba oleh berita yang memecah belah. Kamu tidak lagi mencari validasi dari orang lain. Kamu menjadi berdaulat atas dirimu sendiri.
Kamu menjadi kapten dari kapal jiwamu. Inilah yang paling mereka takuti. Seorang individu yang bebas. RX, resep kesadaran, hanyalah awal. Itu adalah gerbangnya. Setelah kamu melewatinya, tidak ada jalan untuk kembali. Duniamu akan terbalik. Yang tadinya penting, menjadi tidak penting. Yang tadinya kamu abaikan, menjadi pusat perhatianmu. Kamu akan mulai menghargai keheningan, alam, koneksi yang tulus dengan orang lain. Kamu akan mulai membangun hidupmu dari dalam keluar, bukan sebaliknya. Perjalanan ini tidak mudah. Akan ada hari-hari di mana kamu ingin menyerah dan kembali tidur. Tapi suara di dalam hatimu tidak akan membiarkannya. Sekali kamu merasakan kebenaran, kamu tidak akan bisa lagi hidup dalam kebohongan. Jadi, jika kamu merasa berbeda, jika kamu merasa sendirian dalam perjalananmu, ketahuilah, kamu tidak sendirian. Kamu adalah bagian dari kebangkitan global. Kamu adalah harapan. Kamu adalah percikan api yang akan menyalakan perubahan. Jangan takut pada kesendirianmu. Rangkul itu. Gunakan waktu itu untuk mengenal dirimu lebih dalam. Jangan takut pada mereka yang mencoba memadamkanmu. Jadikan itu bahan bakar untuk membuat apimu menyala lebih terang. Mereka tidak takut padamu. Mereka takut pada versi dirimu yang sepenuhnya sadar dan bebas. Mereka takut pada kekuatan kolektif dari orang-orang yang terbangun sepertimu. RX hanyalah awal. Perjalanan sesungguhnya baru saja dimulai. Teruslah berjalan. Teruslah bertanya. Teruslah sadar. Dunia membutuhkan cahayamu sekarang. Lebih dari sebelumnya. Kesadaran adalah musuh terbesar dari sistem yang ingin mengendalikan. Sistem yang ingin kita tetap menjadi konsumen yang patuh, pekerja yang tidak pernah bertanya, dan warga negara yang mudah diatur. Kesadaran adalah cahaya yang menembus kabut ilusi. Ketika kamu mulai sadar, kamu mulai bertanya, mengapa aku melakukan ini? Apakah ini benar-benar yang aku inginkan? Apakah ada cara yang lebih baik? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mereka takuti. Karena setiap pertanyaan adalah retakan kecil di tembok penjara. Tak terlihat yang mereka bangun di sekitar kita. Mereka ingin kita terus teralihkan dengan berita sensasional, dengan tren media sosial yang datang dan pergi, dengan keinginan tak berujung untuk memiliki lebih banyak barang. Semua ini dirancang untuk membuat pikiran kita sibuk, agar kita tidak pernah punya waktu untuk melihat ke dalam diri. Mereka ingin kita percaya bahwa kebahagiaan ada di luar sana, dalam mobil baru, ponsel terbaru, atau validasi dari orang lain. Tapi itu semua adalah kebohongan. Kebahagiaan sejati, kekuatan sejati, hanya bisa ditemukan di dalam. Ketika kamu mulai menyadari kekuatan pikiranmu, ketika kamu menyadari bahwa kamu adalah pencipta realitasmu sendiri, saat itulah kamu menjadi ancaman bagi mereka. Coba pikirkan sejenak. Sepanjang hidup kita diajari untuk mengikuti aturan. Ikuti kurikulum di sekolah. Ikuti perintah di tempat kerja. Ikuti norma-norma di masyarakat. Kita jarang sekali diajari untuk mendengarkan suara hati kita sendiri. Intuisi kita. Intuisi adalah bahasa jiwa. Dan sistem ingin kita tuli terhadapnya. Mereka ingin kita bergantung pada otoritas eksternal, bukan pada kebijaksanaan internal kita. Mereka tidak takut pada pemberontakan dengan senjata. Mereka takut pada pemberontakan kesadaran, sebuah revolusi yang terjadi, bukan di jalanan, tapi di dalam pikiran jutaan orang. Ketika cukup banyak dari kita yang bangun dan menyadari potensi kita yang sebenarnya, seluruh struktur kekuasaan yang rapuh itu akan runtuh dengan sendirinya. Mungkin kamu pernah mendengar tentang RX. Bagi banyak orang, RX adalah simbol awal dari kebangkitan ini. Ini bukan sekadar tren. Ini adalah sebuah panggilan. Panggilan untuk berhenti menjadi penonton dalam hidupmu sendiri dan mulai menjadi sutradaranya. RX adalah pengingat bahwa kamu memiliki kekuatan untuk menulis ulang naskahmu. Tapi ingat, RX hanyalah awal. Ini adalah percikan api. Tugas kita adalah menjaga api itu tetap menyala
dan mengubahnya menjadi kobaran api yang tak terpadamkan. Kebangkitan ini bukanlah acara satu kali. Ini adalah proses yang berkelanjutan. Ini adalah komitmen harian untuk memilih kesadaran daripada pengalihan, untuk memilih kebenaran daripada kebohongan yang nyaman. Bagaimana cara kita melakukannya? Mulailah dengan hal-hal kecil. Luangkan waktu setiap hari untuk diam, tanpa gangguan dari ponsel atau televisi. Dengarkan pikiranmu, amati perasaanmu tanpa menghakimi. Tanyakan pada dirimu sendiri pertanyaan-pertanyaan besar. Apa tujuan hidupku? Apa yang benar-benar penting bagiku? Meditasi, jurnal, berjalan di alam, atau sekadar duduk diam dan bernapas. Ini semua adalah alat yang kuat untuk menghubungkan kembali dirimu dengan kesadaranmu. Ini adalah tindakan pemberontakan kecil melawan sistem yang ingin kita terus-menerus terhubung dengan dunia luar dan terputus dari dunia dalam. Ketika kamu mulai proses ini, kamu akan melihat perubahan. Kamu akan mulai melihat dunia dengan mata yang baru. Kamu akan melihat matriks, ilusi yang telah dijalin di sekitar kita. Kamu akan menjadi lebih sulit untuk dimanipulasi. Iklan tidak akan lagi memiliki kekuatan yang sama atas dirimu. Propaganda politik akan terlihat transparan. Kamu akan mulai membuat pilihan berdasarkan nilai-nilaimu sendiri, bukan berdasarkan apa yang dikatakan orang lain kepadamu. Ini mungkin akan terasa sepi pada awalnya. Teman-teman dan keluarga mungkin tidak mengerti perubahan dalam dirimu. Mereka mungkin masih terjebak dalam perlombaan tikus, mengejar hal-hal yang kamu sadari tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Tapi jangan berkecil hati. Teruslah berjalan di jalanmu. Cahayamu akan menarik orang lain yang juga sedang dalam perjalanan yang sama. Kita adalah mercusuar bagi satu sama lain. Ketika kamu menyalakan cahayamu, kamu tidak hanya menerangi jalanmu sendiri, tetapi kamu juga memberikan izin kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Inilah efek domino kesadaran yang mereka takuti. Satu orang yang sadar bisa membangunkan 100 orang lainnya. 100 orang bisa membangunkan 10.000 dan seterusnya. Mereka takut pada kita yang bersatu dalam kesadaran. Mereka ingin kita terpecah belah berdasarkan ras, agama, politik, apapun yang bisa mereka gunakan untuk membuat kita saling membenci. Karena ketika kita sibuk bertarung satu sama lain, kita tidak akan pernah melihat musuh yang sebenarnya. Sistem yang menindas kita semua. Kesadaran melampaui semua label ini. Kesadaran melihat kemanusiaan yang sama di dalam diri setiap orang. Kesadaran mengerti bahwa kita semua adalah bagian dari satu kesatuan yang lebih besar. Ketika kita beroperasi dari tingkat kesadaran ini, perpecahan menjadi tidak relevan. Persatuan menjadi kekuatan kita. Jadi, jangan pernah meremehkan kekuatan satu pikiran yang tercerahkan. Jangan pernah berpikir bahwa usahamu untuk menjadi lebih sadar tidak ada artinya. Setiap momen kesadaran, setiap pilihan sadar adalah sebuah kemenangan. Ini adalah kontribusimu untuk revolusi sunyi yang sedang terjadi di seluruh planet ini. Ingatlah, mereka tidak takut padamu. Mereka takut pada versi dirimu yang sepenuhnya sadar dan berdaya. Mereka takut pada apa yang bisa kamu capai ketika kamu tidak lagi terikat oleh rantai mental mereka. Mereka takut karena mereka tahu di dalam lubuk hatimu, kamu adalah makhluk yang tak terbatas, dengan potensi yang tak terbatas. Perjalanan ini tidak selalu mudah. Akan ada hari-hari di mana kamu merasa ragu. Akan ada saat-saat di mana kegelapan terasa luar biasa. Tapi jangan pernah menyerah. Teruslah mencari cahaya di dalam dirimu. Teruslah memilih kesadaran. RX hanyalah gerbang pembuka. Di baliknya terletak sebuah dunia baru. Sebuah realitas baru yang sedang menunggu untuk kita ciptakan bersama. Sebuah dunia yang dibangun di atas fondasi kebenaran, cinta, dan kesadaran. Ini bukan mimpi utopis. Ini adalah masa depan yang bisa kita wujudkan satu persatu, dimulai dari diri kita sendiri. Saat kamu merasa lelah, ingatlah mengapa kamu memulai ini. Ingatlah kebebasan yang menantimu. Ingatlah dunia yang lebih baik
yang bisa kita tinggalkan untuk generasi mendatang. Kekuatan ada di tanganmu, lebih tepatnya, di dalam pikiranmu. Bangunlah, sadarlah, dan saksikan bagaimana dunia berubah di sekitarmu. Mereka takut padamu, karena mereka tahu waktumu telah tiba. Terima kasih telah mendengarkan. Jika pesan ini beresonansi denganmu, bagikan dengan seseorang yang mungkin perlu mendengarnya. Mari kita sebarkan api kesadaran ini bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya.